look around like you own this town, but I know what's been going down, 'cause no one knows you like I do. Sudah bukan rahasia jika setiap wanita ingin dibilang cantik. Tapi bagaimana sih menurut Anda definisi cantik? Sick of your attitudes, no one knows you like I do. And now Media berperan penting dalam membentuk opini masyarakat tentang kecantikan. Di era modern, cantik itu didefinisikan sebagai wanita dengan tubuh yang tinggi dan langsing, kulit putih mulus, rambut panjang dan mengkilap. Jika sebelumnya tolak ukur kecantikan itu berasal dari Eropa, perkembangan K-pop dan K-drama membuat masyarakat mulai melirik wanita Asia sebagai role model. Mata bulat, bibir merah dan tipis, kulit putih, leher jenjang, dan muka tirus. Para selebritis Korea sendiri harus mengorbankan tubuh dan uangnya untuk menciptakan bentuk tubuh dengan definisi cantik ideal melalui operasi plastik. Alhasil, kita suka sulit membedakan wajah artis-artis Korea ini karena memiliki struktur serupa. Padahal kita semua tahu bahwa manusia diciptakan berbeda-beda. Ada perbedaan ras dan gen yang membuat kecantikan itu relatif di berbagai negara. Kulit manusia, bentuk rambut, dan struktur muka diciptakan beragam. Unsur-unsur ini yang membuat standar kecantikan di setiap wilayah relatif berbeda dengan wilayah lainnya. Belum tahu kan kalau ternyata di Afrika makin hitam kulit Anda, maka semakin mempesona di mata lelaki? Bahkan di masa sekarang, ketidaksempurnaan bisa berubah menjadi sebuah kecantikan yang mendunia. Berikut ulasan makhluk Tuhan paling cantik di berbagai negara versi on the spot. Anda mungkin masih ingat puluhan tahun lalu, masyarakat kulit hitam tidak mendapat tempat di berbagai profesi strategis, apalagi di dunia modeling. Masyarakat awam saja kerap memandang sebelah mata orang berkulit hitam. Ini juga yang dirasakan Nyakim Gatwech ketika pindah ke Amerika Serikat. Nyakim bahkan disuruh mandi lagi oleh teman-temannya ketika tiba di sekolah. Gadis asal Sudan ini kemudian menyadari bahwa dirinya berbeda dengan teman-temannya. Namun keadaan ini tidak membuatnya minder. Nyakim berusaha agar bisa selalu percaya diri. Nyakim juga mengikuti ajang fashion show di sekolahnya. Meskipun ditertawakan, dia merasa memiliki semangat ketika berjalan di atas catwalk. Aura positif ini justru menarik perhatian para pencari bakat dan memberinya jalan untuk terjun ke dunia model profesional. Kulit Nyakim sangat gelap. Bahkan jika dia memakai baju berwarna hitam dan ditempatkan di tempat gelap, Nyakim nyaris tidak kelihatan. Namun kulit yang sangat gelap ini ternyata menjadi unsur kecantikan khas ketika bersatu dengan aura positif yang ada di dalam diri Nyakim. Dia pun berkeliling dunia dengan profesi modelnya dan mendedikasikan diri untuk menyebarkan penilaian tentang kecantikan tradisional, bahwa setiap orang dengan kulit apapun memiliki kecantikan yang hakiki. Jika Nyakim dibully karena kelebihan pigmen hitam, wanita yang satu ini juga mengalami perundungan karena kekurangan pigmen alias albino. Nastia Zitkova lahir dengan kondisi tubuh yang seluruhnya putih. Rambut dan bulu matanya pun berwarna putih. Dia satu-satunya di dalam keluarganya yang memiliki kondisi tubuh seperti ini. Menjadi berbeda dengan orang-orang di sekitar itu tidak enak. Setiap hari, Nastia harus mendengar ejekan dan sering dijuluki si muka pucat. Tinggal di Rusia dengan keadaan tubuh seperti itu bukanlah sebuah keberuntungan. Orang-orang Rusia selalu merendahkannya. Untuk mengembalikan kepercayaan diri anaknya, Ibu Nastia pun memutar film-film anime Jepang yang tubuhnya mirip dengan Nastia. Dari film-film ini, Nastia mulai terinspirasi dan percaya bahwa orang seperti dia punya kemampuan ajaib. Selain itu, Nastia memiliki mata yang indah. Jika kita perhatikan, ada warna pink terpancar dari balik bulu mata putih Nastia. Inilah yang membuat Nastia bangkit dan membuktikan pada dunia bahwa setiap orang cantik dengan keunikannya masing-masing. Nama Nastia mulai naik ketika dia melakukan cosplay karakter anime Jepang. Instagram yang bernama Kicker-chan pun mulai dibanjiri followers. Julukannya pun berubah menjadi Princess of Ice. Terlahir dengan Down syndrome sering dipandang sebelah mata. Namun tidak dengan Madeline Stewart. Dia punya mimpi yang tinggi dan ibu yang hebat.
Roseanne Stewart, ibu Madeline, mengetahui keinginan putrinya adalah menjadi model. Namun, proporsi tubuh anak Down syndrome umumnya tidak memungkinkan untuk menjadi model. Tubuhnya gemuk dan kurang tinggi. Roseanne tak kurang akal. Makanan Madeline benar-benar dijaga. Dia tidak boleh makan makanan junk food. Madeline juga rajin berolahraga untuk membentuk tubuhnya. Perubahan dan usahanya ini diunggah sang ibu di media sosial. Dari situlah akhirnya undangan untuk menjadi model berdatangan. Gadis penderita Down syndrome ini sudah menginjakan kaki di New York Fashion Week, Paris Fashion Week, London Fashion Week, runway Dubai, dan beberapa runway ternama dunia. Semua undangan ini tidak disia-siakan oleh Madeline dan ibunya. Dia tampil melenggak-lenggok dengan sempurna di atas catwalk. Madeline pun mencetak rekor dengan menjadi model Down syndrome pertama yang tampil profesional dan mendunia. Beberapa dari wanita mungkin bermasalah dengan alisnya. Alis yang berantakan bahkan bisa membuat seorang wanita mencukur habis alisnya dan diganti dengan alis sulam. Hal yang sama dialami oleh Natalia Castellar-Calvani. Gara-gara alis yang terlalu tebal, gadis berdarah Puerto Rico ini pun sempat ingin mencukur alisnya. Untungnya sang ibu melarangnya dan menyuruhnya belajar mencintai alisnya sendiri. Dia sempat frustrasi, sampai suatu hari foto yang diambil adiknya dilirik oleh pencari model. Knowles & Halston Heritage termasuk agensi yang sangat selektif. Mereka bahkan jarang menerima model yang belum berpengalaman dan masih muda seperti Natalia. Usianya masih 18 tahun ketika itu. Tetapi karena alisnya yang unik, Natalia bisa bersanding dengan model papan atas lain. Tentu saja teman-temannya terkejut ketika mendengar Natalia menjadi model. Mereka tidak menyangka orang yang mereka olok-olok dulu bisa berkembang di dunia model dan kini diidolai karena kecantikannya yang unik itu. Seperti namanya, seorang supermodel haruslah sempurna dalam segala hal, mulai dari rambut, kulit, wajah, postur tubuh, hingga kesehatannya. Tidak jarang para model profesional harus bersiap-siap pensiun atau mencari usaha lain di usia 40 tahun ke atas. Namun berbeda dengan nenek yang satu ini, dia bahkan baru memulai karir modelingnya di usia 80 tahun. Frances Danscombe sejak kecil memang sering bergaya di depan keluarganya. Hobinya adalah bernyanyi di atas meja. Namun perang membuat Frances harus dievakuasi dari London ke Wales. Sejak dievakuasi, hidup Frances berubah. Dia tidak lagi bisa memamerkan kebolehannya di depan keluarganya. Ketika remaja, Frances juga minder dengan bentuk tubuhnya yang dianggapnya sangat kurus. Kehidupan Frances berjalan seperti layaknya wanita lain. Dia berhenti bekerja di usia 26 tahun sebagai juru ketik karena sudah memiliki anak. Ketika usianya 42 tahun, Frances berusaha kembali bekerja, namun sangat sulit karena dia bersaing dengan tenaga kerja yang lebih muda. Tak jarang Frances mendapat bullying. Namun perlakuan itu membuatnya belajar meningkatkan kepercayaan dirinya. Frances berubah menjadi seseorang yang penuh percaya diri di usia tuanya. Sampai akhirnya sebuah agensi model mengundangnya untuk menjadi seorang model lansia di usianya yang ke-80. Dengan pekerjaan ini, Frances ingin mengatakan pada dunia bahwa kecantikan berasal dari dalam diri seseorang yang bisa digunakan untuk membantu orang lain. Pemirsa, telah makhluk Tuhan paling cantik yang berhasil dikumpulkan tim On The Spot. Jangan benci kekurangan Anda. Bisa jadi kekurangan itu membawa keberuntungan bagi Anda.